Kita ketemu lagi akhirnya setelah menunggu dari perjalanan. Para narasumber sudah hadir bersama kita untuk talk show Solusi SDM. Masih di kerjasamakan antara 96 FM Mercury dan teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Bu Novi mohon izin nggak bisa ikut membersamai kita dalam talk show kali ini. Tapi saya sudah bersama dua narasumber. Kita akan membahas tentang tema dari kolaborasi menjadi inovasi peran kampus vokasi, dan ya sudah hadir di studio. Saya menyapa yang pertama Profesor Amang Sudarsono ST PhD. Koreksi nama kalau saya salah Prof. Beliau ini guru besar bidang ilmu network security Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Sebentar. Ya. Sehat Prof hari ini? Alhamdulillah. Mungkin lebih dekat ke mikrofon Prof. Alhamdulillah. Iya. Karena mikrofon kita memang harus lebih dekat, lebih akrab supaya ini. Dan selain ada, ini panggilannya Prof. Amang. Ya, selain Prof. Amang, ini bersama siapa Prof? Ya, kami mengajak Ibu Haniah Mahmudah. Haniah, panggilannya Bu? Hani, Pak. Bu Hani? Iya. Ya, Bu Hani ini staf di kampus? Beliau PIC di bidang kerjasama, dan juga beliau ini piawai ya dalam training, sertifikasi, kolaborasi dengan industri. Ya. Oke. Sertifikasi mahasiswa, dosen, ya, dari tenaga dari luar, dari industri dan seterusnya. Beliau ini yang mengurusi. Dan beliau sekaligus ketua LSP, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ya, di PENS. Ya. Oke, baik. Kita kenalan dulu dengan PENS. So far so good, Bu Ani? Iya. So good, Pak. So good ya. Kayak sosis lah, so good. Very well. Iya. Barangkali ada yang belum mengenal atau barangkali yang ingin mengenal lebih dekat PENS itu apa, di mana dan apa saja yang ada di di dalamnya, Mbak Bu Hani. Iya. PENS itu adalah salah satu kampus vokasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang ada di dalam kampus ITS, Pak. Kami dulu adalah bagian dari ITS, kemudian karena ada undang-undang semua politeknik harus berpisah, maka kami harus juga berdiri sendiri ya. Gitu. Kampus yang di mana ini, Bu? Yang di Munur ya? Bukan. Keputih. Oh, di Keputih. Jadi satu ya, di situ ya. Dengan Institut Teknologi 10 November gitu ya. Dalam kiprahnya PENS merupakan salah satu kampus vokasi terbaik di Indonesia gitu. Indonesia ya. Wah, selamat ya Bu ya. Iya. Jadi kalau terkait dengan inovasi, dengan vokasi gitu, di PENS mungkin ya yang karena kita mendapatkan inovasi terbaik gitu. Ya, itu ada jurusan-jurusan begitu Bu di PENS? Ya, mungkin Prof. Amang bisa menambahkan kalau jurusannya yang detail Prof. Amang, Pak. Oke, gimana Prof? Jadi di ITS itu Pak, ya dulu ceritanya ya tahun 85-86 itu ada agen dari Jepang ya namanya JICA. Ya, Japan International Corporation Agency. Ya. Itu memiliki sebuah misi ya untuk membantu Indonesia ya dalam pengembangan pendidikan tinggi, terutama pendidikan tinggi terapan. Maka lahirlah ya Politeknik Elektronika di ITS itu tahun 1988. Ya. Secara resmi ya membuka kelas pertama kali. Itu masih menjadi bagian dari ITS ya? Masih bagian dari ITS, selevel fakultas. Ya. Oke. Selain PENS ya, kita juga punya Politeknik Perkapalan. Jadi di ITS itu ya dulu ya ada 2 fakultas vokasi, ya yaitu 2 politeknik. Kemudian semenjak ya terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ya bahwa bentuk perguruan tinggi ya salah satunya adalah politeknik, sehingga ya dari undang-undang itu maka semua politeknik di Indonesia yang di bawah koordinasi perguruan tinggi itu harus terpisah. Untuk pengembangan diri ya termasuk kami per 2012 ya kami secara resmi
ya itu berdiri sendiri ya sebagai institusi pendidikan tinggi mandiri. Menjadi sebuah politeknik ya negeri ya bukan bagian dari ITS lagi. Ini benar-benar sudah terpisah ya Prof? Sudah ya, terpisah. sekarang? Nah sekarang kami punya 4 jurusan. 4 jurusan. Prof, Ya. kalau di kampus kan, kalau di universitas kan ITS juga kan itu pimpinan tertingginya rektor ya. Rektor. Kalau di PEN, kalau di Politeknik, itu direktur, Direktur, Pak. Pak. oh direktur ya. Jadi Politeknik itu ya memiliki 3 strata, ya, 3 hierarki. Jadi direktur, ya kemudian jurusan, baru ke program Kepala studi. jurusan. Ya. Oh. Kalau di Kajur, perguruan Kaprodi tinggi, gitu ya. Ya, kalau di perguruan tinggi pada umumnya untuk satu institut mereka punya 4 stratanya, 4 hierarki. Jadi rektor, kemudian dekan, kemudian jurusan, baru prodi. ke prodi. Oh, Kalau kami 3. Ya. cuma 3 ya. Itu Oke. menariknya. Prof Mamang direktur di PEN? Oh bukan. Bukan ya. Bukan. Oke. Bu Hani aja kita tunjuk jadi direktur ya. Betul. Siap toh Bu? Siap untuk tahun selanjutnya, Pak. Selanjutnya ya. Kalau saya siap mendukung. Oh iya benar. Oke, ada 4 Prof jurusan. Oke. Apa namanya? Istilahnya apa jurusan ya Prof ya? Jurusan. 4 jurusan. Apa Prof itu? Kami punya 4 jurusan. Yang pertama adalah jurusan teknik elektro. Teknik elektro. Nah di jurusan teknik elektro ini kami punya program studi Diploma 3. Teknik elektronika, teknik telekomunikasi, dan teknik elektroindustri. Ya, kami juga punya ya sarjana terapan. Dulu namanya D4 Pak, sekarang sarjana terapan. Ya, kami punya sarjana terapan teknik elektronika, telekomunikasi, elektroindustri, dan satu lagi yang kemarin kami buka tahun 2022 teknologi rekayasa internet yang di jurusan ini. Dan kami punya satu jurusan ya magister terapan Pak, S2 terapan. Oh. Ya, teknik elektro. Oke. Jadi Politeknik itu boleh S2 ya? Sampai S3. Sudah S3. Oh, sampai S3 boleh ya? Sampai S3. Tapi harus terapan, ya. Harus Ya, terapan. magister terapan, dokter terapan. Kami sudah punya dokter terapan. Kami buka ya akhir tahun yang lalu. Sudah juga ya Sudah S3-nya juga, ya. iya. Untuk jurusan Kalau yang dokter terapan ini cyber physical system. oh iya, Sistem keren ini cyber fisik. ya. Iya. Ada peminatnya, Bro? Ada. Ya, angkatan pertama ada 5 orang. 5 orang. Ya, Ini berapa tahun, Prof, kalau untuk S3 ini? S3 sama 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Oh, cukup Ya, lama tapi ya. outputnya beda dengan perguruan tinggi akademik. Ya, outputnya ya berupa hasil-hasil atau produk-produk yang siap untuk diterapkan ke masyarakat. Oh, ke industri. jadi mereka beli yang kuliah itu harus punya produk lah istilahnya dalam tanda petik ya. Betul. Dalam bentuk terapan yang nanti memang benar-benar bisa diimplementasikan, bukan hanya cuma mengkaji studi kasus atau apa gitu. Memang mandat kurikulum maupun orientasi ya dari perguruan tinggi vokasi ya itu memang berbeda Pak. Ya ini berarti tahun keberapa Prof yang S3-nya? Yang S3 tahun kedua. Kedua. Ya. Tahun depan berarti sudah punya Tahun depan insya Allah lulusan ya, mudah-mudahan ya. bukan tahun depan mungkin 2 tahun lagi. Oh masih 2 tahun lagi Dengan ya. baru kami buka akhir tahun kemarin. Oke. Ya, November. Ya, siap. Oke. Kita break dulu ke iklan ya. Nil ya, kita share dulu ke beberapa Masih iklan baru kita. satu jurusan ini Pak ya. Masih baru satu jurusan. jurusan, iya. Sabar Prof, tenang. Nanti kita kasih waktu. Ya, kita ke iklan dulu. Ya, Anda yang tidak mendengar pembicaraan off-air kita tadi. Kita sempat buka-bukaan dari angkatan-angkatan berapa. Ternyata surprise-nya adalah saya yang paling muda di sini. Luar biasa. Ya. Muda Mas Aldi. Muda, paling muda. Jurassic katanya. Mbak Ani Jurassic enggak Mohon enak. maaf kami panggil Pak ya. Sekarang kami ganti. Oh iya. Mas. Panggil Mas aja nggak apa-apa. Iya. Biar saya awet muda kan saya paling muda. Iya, paling muda Mas. Iya, paling muda tapi jurusan Jurassic saya. ini. Oke, baik. Lanjut Prof, tadi yang sempat ini. Ya itu baru jurusan teknik elektro ya. G. Jurusan yang pertama kali ya ketika PENS atau Politeknik Elektronika di ITS dibuka. Yang kedua adalah jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, di jurusan ini ya kami punya beberapa program studi ya, antara lain program studi Diploma 3 Teknik Informatika. Nah, ini menariknya Mas Aldi. G. Ya, kami punya 2 kampus di luar Surabaya. Di Lamongan dan Sumeneb. Oh iya. Ya. Sejak tahun berapa itu? Kampus ini sejak tahun
di atas 2000. Waktu itu kami Akademi kami komunitas kami membina. Awalnya dari membina. Membina total ada 4 kampus akademi komunitas. Lamongan, Sumeneb, Pacitan dan Ponorogo. Iya. Nah, Oke. yang di Pacitan itu sudah berdiri sendiri menjadi Politeknik perguruan tinggi mandiri. Oh. Jadi perguruan istilahnya tinggi mandiri. bukan PENS cabang Pacitan gitu bukan ya? Bukan ya. Sekarang mereka Oke. sudah berdiri sendiri membentuk sebuah perguruan tinggi akademi komunitas negeri. Kalau akademi komunitas itu penyelenggaranya sampai diploma 2. Tapi jurusan-jurusannya itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dari di setempat dari Pacitan. Kemudian yang tiga yang lain ini harus ini Pak Mas Aldi. Nih. Itu harus ada komitmen dari pemerintah daerah karena ada urusan penyerahan aset ke Kementerian Pendidikan. Nah dari 3 itu yang memiliki komitmen yang tinggi adalah Lamongan dan Sumeneb hingga sekarang. Kemudian berubahlah bentuk dari pembinaan menjadi bagian dari kami menjadi sebuah program studi khusus karena lokasinya di luar Surabaya jauh dari kampus utama. Nah program studinya adalah bernama program studi di luar kampus utama. Kalau disingkat PSDKU. Nah, Diploma 3 Teknik Informatika selain kami buka di Surabaya, kami juga buka di Lamongan dan Sumeneb. Karena potensi di prodi ini itu animo masyarakat setempat itu juga banyak. Itu di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Kami hanya punya 1 Diploma 3 Teknik Informatika. Selain itu sarjana terapan Mas Aldi. Sarjana terapan Teknik Informatika, kemudian sarjana terapan Teknik Komputer. Kemudian kami juga punya magister terapan Teknik Informatika dan Komputer. Iya, makin berkembang terus Makin berkembang. Makanya so good tadi itu ya. So well. So well ya. Oke. kena Iya. royalti, misalnya. Tapi sudah nggak ada Jurasiknya di sana. Nggak ada ya. Oke, saya tak ke sana kalau gitu. Biar jadi kenang-kenangan di PENS ya. Nah, jurusan yang ketiga itu adalah jurusan Teknik Mekanika dan Energi. Nah, kami juga menyisir mekanika dan energi. Makanya di PENS itu terkenal sekali dengan ini robotika. Robotika betul. Iya. Kami 12 kali berturut-turut Mas Aldi. Menang terus ya. Menang terus Oke. Sehingga Itu karena Prof Amang ya? Teman-teman kerjasama Semua kita ya. Oke. Ya, enggak boleh sombong. Ya. kerjasama semua Sivitas Akademika Nah, Muri pernah datang ke kami karena 12 kali berturut-turut. 12 kali ya. Itu tingkat nasional ya, Prof ya? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke, luar Biasanya kalau biasa. sudah menang tingkat nasional, kita dikirim ke internasional. Sama di beberapa kali di internasional kami sempat memenangi ya. Beberapa kontes. Gitu. Nah, di jurusan mekanika dan energi ini salah satunya adalah kami fokus ke robotika dan ke renewable energi. Energi terbarukan. Ada 2 jurusan di jurusan ini. Ada 2 program studi, yaitu program studi Teknik Mekatronika dan program studi Sistem Pembangkitan Energi. Yang terakhir ini jurusan yang paling baru, yang paling muda, yaitu Teknologi Multimedia Kreatif. Wah, ini akan booming ini nanti ya. Iya. Seiring dengan perjalanan. Seperti ini. Nah, ini kami punya program studi Diploma 3 Multimedia Broadcasting. Nah, seperti ini Mas Aldi ini yang siap. siaran ini. Cukup banyak peminatnya, Bu Ani. Luar biasa. Sangat Iya. Dan Diploma 3 Teknologi Multimedia Broadcasting ini kami buka juga di Lamongan dan Sumeneb. Lamongan dan Sumeneb. Saya tadi kok salah sebut Pacitan ya. Lamongan dan Sumeneb. Kalau Pacitan sudah berdiri sendiri. Sudah berdiri sendiri ya, sudah. Binaan kami. Iya. Dan kami punya program studi yang saat ini sangat booming. Teknologi game.
Oh. ya game teknologi. Oh, itu prodi tersendiri ya? Prodi tersendiri, sarjana terapan. Ya, seneng ya kuliah sambil main game terus ya anak-anak gitu ya? Ini tidak hanya main game ini Mas Aldi, Iya, yang Membuat game. bikin game. membangun juga ini. Iya, membangun ya. Membangun game. Iya, iya, iya. Dan itu peminatnya juga banyak. Lumayan. Banyak. Oke, Ya. oke. Baik. Dan ada lagi yaitu teknologi rekayasa multimedia. Begitu. Ternyata sebegitu luar biasanya ya. Tapi Pens kurang publikasi kali. Ya. Iya kan? Makanya publikasi lebih banyak ya. Nanti di Merkuri, Mas. Ya, Bu Ani mau nambahin apa yang disampaikan oleh Prof. Amang? Kalau yang dari Prof. Amang tadi kan sudah cukup luas ya dari PEN sendiri. Terus yang perlu kita tekankan lagi dari prestasinya PENS mungkin ya. Tadi kan PENS adalah 12 kali. Ya, jagonya dari robotika. Nah, nanti untuk kedepannya apakah hanya robotika? Mungkin kan kita harus membangun yang lebih lagi ketika sekarang digitalisasi mulai merambah gitu ya. Betul. Mau tidak mau kita harus belajar tentang digitalisasi. Makanya tadi ada rekayasa multimedia gitu ya Pak ya. Ya itu kan untuk menjembatani antara teknologi dengan yang digitalisasi tadi. Kemudian ada IT, yang IT berarti kan harus kita tingkatkan skill dari mahasiswanya IT itu untuk bisa meraih prestasi yang tingkat nasional. Sampai sekarang jumlah mahasiswanya berapa, Prof. Amang? Ada kurang lebih 5.600. Cukup banyak kurang ya. lebih. Cukup banyak. Ya. Nah ini ya terkait dengan prestasi ya, yang kami torehkan di dunia nasional maupun internasional. Ya. Selain robotika, kami punya pengembangan inovasi teknologi. Ya, total ada 6. Salah satunya robotika. Ya. Yang pertama adalah teknologi informasi komunikasi. Ya, ini kami sangat kuat ini Mas Aldi. Ya, di bidang big data, AI, ya, kemudian cyber security, ya, kemudian teknologi komunikasi, ya, dan Internet of Things. Nah ini juga, dan apa itu data analitik, ya. Oleh karena itu di salah satu tadi saya lupa menyebutkan, ya, salah satu dari prodi yang dimiliki oleh Data jurusan Science. teknik informatika yang punya sarjana terapan data sains terapan. Oh. Ya, baru kami buka tahun 2022. Iya. Kelupaan aja. Jadi data itu memang Sekarang kan mainnya semua data Mas. betul, nggak main-main ya. Bahkan ada ungkapan siapa yang menguasai data, dia yang menguasai dunia gitu kan. Bahkan sekarang kita sudah mulai bergeser ya. Bergantung dari AI. Iya. Ya, apa-apa nyari sesuatu ya. Iya. Nyari ke Mbak Meta. Betul. Iya. Atau yang paling ini ya ChatGPT kayak gitu-gitu. Ke ChatGPT. Iya. Enak sih ketika proses gitu ya, tapi lama kelamaan kita ngerasa kok nggak pakai mikir ya sekarang ya. Nah, Gak kayak dulu ya kayak gitu ya. coba Iya, aja enak ini. Coba buatkan ya. Buatkan Udah narasi. lengkap gitu. Udah lengkap ya. Iya. Oke. Baik. Nah, yang ini tadi ya. Bentar, kita ke penelpon dulu ya, Prof ya. Oke. Kita terima telepon. Selamat pagi, Merkuri. Selamat pagi. Ya, Mas Dewa. Ini Ya. membahas tentang pendidikan vokasi, apa masukan Anda? Tahu. Iya, udah nyimak tadi. Ini kan istilahnya arek pene ngomong biasanya itu ITS kampus C ya. Iya, Bro. Aku kadang kaget aku. Enggak cuman UNER yang punya kampus C ya, ITS juga punya kampus C ya. Biasanya kan taunya UNER, kampus A, kampus B, Oh, iya. ITS kampus C. Aku tahu, kampus C, endi sih? PENS, ya elah. Kalau kampus B di mana, Saya kira Mas? kampus C. Kalau B-nya di mana? Kenapa? Kalau kampus B-nya di mana kok moro-moro meloncat C itu loh, Mas? Manyar mungkin. Kampus B yang bukan yang perkapalan ya? Oh, ya. Iya. Iya, Saya waktu di ITS zamannya masih Prof Joni waktu itu. Oke. Oh iya. Oke. Itu masih belum bisa ya? Udah bisa nggak salah ya? Sudah bisa. Prof Joni sudah Sudah. bisa. Sudah bisa. Udah bisa ya? Sudah. Ya. Ya, gini, Prof, saya juga tadi nggak setuju kalau ngomong PENS nggak terkenal. Saya sering banget apa selipan kalau di event diskusi, bukan kuliah tamu yang di ITS ya, yang di PENS ya, yang di luar. Waktu itu Ya dengan alumni toh, Mas?
Kenapa? Alumninya Pens. Bukan ITS-nya saya, tadi industri saya. Oke. Ya. Cuma kan kalau Makanya Anda kenal, wong Anda orang dalam. silakan. kan perbatasannya masih nyambung. Kadang lewat dalam itu kadang sih tembus-tembus pagar-pagar. Iya, betul. Iya. Makanya ordal itu enaknya kayak gitu, tahu jalan-jalan tembus. Iya. Iya, kadang saya cukup parkir direktorat, udah ke jalan kaki itu tembusnya kemana-mana. Iya, Kadang orang itu betul. kalau Iya, naik motor muterin. Iya. Dena itu kan kocek jauh nih, gak nyampe-nyampe. Iya. Selesai lihat map, cukup aja saya parkir di rektor kampus Betul, ITS, udah jalan betul. ke sana deket ke jalan, Iya. kok jalan lewat dalam deket kok. Iya. Kelintas dalam itu. Main-main Jadi Mas agak santai ke aja. Pen Mas. Kantinnya Iya. baru loh Mas. Oh iya katanya baru. Tapi sering ketemu mahasiswanya kok, Prof. Oh, Itu yang baru-baru ini yang semester 1 anak maba sering banget. Kemarin tuh terakhir tuh ketemu 2 kali masih ketemu. Itu di ini apa Fairway Oh, Fairway. yang di Iya. mana Landmark. Landmark ya. Itu event IT, nggak salah. IT apa multimedia itu. Iya. Mobile Legend apa Oh e-sport. iya, Apa? betul. Pameran. Betul. Itu anak-anak banyak itu, termasuk ada jadi panitia juga kok. Mereka jadi itunya juga, LO-nya juga. Iya. Terus sempat nanya, dari mana Kak? Dari Pens. Walah, jauh banget. Ya, Dari lumayan Prodi sih. anu itu, teknologi game itu. Yang Iya Mobile Legends, benar, ya itu Nah. mau masuk yang kreativitas itu ya. Ya. Oke, Mas Dewa mohon izin supaya waktunya enggak. Nanti kalau mau omong-omongan di luar boleh. Nah, ini kan kita terbatas waktu. Ya, nostalgia. Enggak, sama nambah kan 2 kali kan. Yang ini kan yang ngajak hangout ini kan Profnya. Saya kan pinginnya langsung ke pertanyaan. Monggo silakan. Ada masalah. Silakan. Yang kedua itu di UNER kampus C. Waktu itu acara Najwa Shihab. Itu nggak salah, Pen itu diundang berapa ya? 30 orang ya Iya, untuk iya. perwakilan kampus itu kan. Iya. Jadi menurut saya Pens itu sudah cukup mumpuni, nggak harus berpromosi gede-gede, tapi sudah terkenal, mahasiswanya banyak kok dari Jakarta, dari Bandung, dan yang cewek-cewek itu banyak. Iya. Saya kaget saya, wih, anak teknik, anak cewek-cewek banyak sekali ya. Zaman saya nggak ada dulu. Pasti kan berburu ke UNER pasti. Iya. Gini Prof, tadi saya tertarik dengan bagaimana beberapa fakultas-fakultas itu yang sudah menyesuaikan dengan perkembangan. Saya tanyakan adalah kan kemarin kan juga bertemu dengan beberapa 2 event yang berbeda. Kedepannya itu apakah memang akan juga Pens itu akan juga selain ikut ke perusahaan, apakah juga ditujukan untuk berdikari atau menjadi inovator. Jadi gini Prof, saya tuh sempat nanya waktu itu, tapi bukan ke Pens, nanya ke salah satu seminar di ITS. Kenapa sih kok mahasiswa kita atau lulusan-lulusan perguruan tinggi teknik ini kok bukan menjadi perintis? Rata-rata kok pewaris ya? Harusnya kan jadi inovator gitu loh. Inovator itu penemuan-penemuan itu kita temukan ada di zamannya Thomas Alva Edison, terus di Newton, di zamannya Einstein. Kenapa kok mereka itu pencetus inovator itu kok sekarang ini nggak ada gitu loh? Kok sepertinya rata-rata kalau keluar ya udah lulusan teknik ikut di bank aja, ya lulusan teknik ikut apa kok mereka penemuan ini, walaupun waktu pas kuliah itu juga menemukan mobil listrik, robotik, apa-apa. Tapi kan saya berharapnya, apakah nanti akan bersinergi kan jadi pengusaha atau entrepreneur teknik gitu loh. Jadi saya berharap ini juga kedepannya Pens ini juga bisa istilahnya jadi pendobrak lah ya, jadi trendsetter, jadi pusat perhatian yang mana nanti ini pedomannya dari Pens nanti ke Indonesia ini. Atau mungkin belum terpublik ya. Mungkin sudah ada tapi belum terpublik. Tapi kalau sudah terpublik apa contohnya gitu. Terima kasih Prof. Komang. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi. Terima kasih Mas Dewa ya. Mas Dewa, silakan Prof, langsung ditanggapi. Mas Dewa, pertama kami informasikan bahwa saat ini kami memiliki kurang lebih 300-an dokumen paten Mas. Iya, itu menandakan bahwa kami adalah inovator teknologi ya. Tadi ada yang tadi belum saya sebutkan kami memiliki inovasi teknologi di bidang ada 6 ya. Salah satunya ada di robotika, yang kedua adalah teknologi informasi komunikasi dengan berbagai macam teknologi yang tadi saya sebutkan.
Yang ketiga adalah elektrifikasi kendaraan. Ya, kami sekarang ini sangat kuat ya di bidang ini. Mulai dari roda 2 sampai dengan bis listrik. Ya, berbagai macam inovasi ya kami kembangkan di sana. Bahkan perusahaan besar ya salah satunya adalah anak perusahaan dari Bakri Group ya. Itu memberikan kerjasama yang sangat kerjasama. baik ya, dengan kami. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya di bidang energi terbarukan. Ya. Ya. Mulai dari solar panel ya sampai kemarin sekarang saat ini ya kami punya satu proyek besar ya di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Di sana ada satu kawasan ya di dataran tinggi yang memiliki potensi peternakan sapi. Nah, salah satunya adalah ya mereka punya permasalahan terkait dengan kotoran sapi yang mencemari lingkungan. Nah, ini kami bantu ya untuk mengkonversi ya menjadi sebuah teknologi biogas ya, sebagai alternatif energi terbaru. Sudah berapa lama, Prof? Baru setahun ini. Ya, Setahun ini Insya Allah Sudah berjalan tapi ya? sudah berjalan. Insya Allah bulan berjalan, ya. Oktober kita launch ya. Ya, Pak Menteri ya Bu ya. Iya. Launching Jadi untuk? ini pembukaan untuk program. Oh, yang biogas, pemanfaatan Iya. biogasnya. Iya. Oke. Ya, itu yang terkait dengan energi. Ya. Kemudian yang kelima adalah ya teknologi di bidang multimedia. Ya. Kami sangat konsentrasi sekali ya dengan metaverse ya. Karena kami punya jurusan yang baru tadi disebutkan ya multimedia kreatif ya. Ini adalah jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang saat ini sangat dibutuhkan untuk dunia kreatif. Kemudian yang terakhir adalah di teknologi kesehatan. Oke. Ya. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Mas Dewa tadi, ya memang Politeknik ya salah satu dari perguruan tinggi vokasi ya itu berdasarkan mandat dari pemerintah ya baik kurikulum maupun orientasi lulusannya itu diarahkan ya pada kesiapan kerja langsung. Namun ya fokus kompetensi praktis dan kesabaran kerja ya kemudian proporsi dari kurikulum yang kami bangun ya itu proporsinya dominan ya di atas 60%. Di tempat kami itu 65 sampai 70%. Ya untuk komposisi kurikulum mata kuliah praktikum. Ya, mata kuliah praktek. Mata kuliah praktek ini ya contohnya praktek di laboratorium, praktek di bengkel, workshop. Sisanya untuk teori-teorinya gitu ya untuk materi-materi ini. Nah, mahasiswa ini ya juga dilatih bukan hanya ya kemampuan secara teknikal ya, tapi ada dua lagi yaitu pengetahuan dan attitude ya. Nah kami ini Mas Aldi, kami menerapkan proses pembelajaran ya mungkin hampir semua perguruan tinggi menerapkan itu ya, tapi kami punya cara sendiri ya untuk implementasinya yaitu outcomes ya based education ya. Jadi sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus kepada pencapaian hasil ya atau luaran pembelajaran. Jadi tidak hanya berorientasi untuk menyelesaikan pembelajaran, materi pembelajaran. Ya. Namun ya kurikulum maupun strategi ya dalam pengajaran dan penilaian itu harus dirancang ya memastikan mahasiswa menguasai tiga hal tadi ya pengetahuan, keterampilan dan attitude. Nah untuk itu ya setelah mereka lulus ya itu mereka siap untuk berselaras ya dengan kebutuhan dunia kerja. Namun kami juga harus ya memperhatikan ya akreditasi ya karena akreditasi di negara kita kan sangat penting ya Mas Aldi ya. Ya, betul. Baik akreditasi yang dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional ya maupun Badan Akreditasi Mandiri. Ya sekarang kan ada LAM Teknik di tempat kami dan LAM Infocom. Ya, lembaga akreditasi mandiri. Nah, mahasiswa ya selain dituntut untuk ya tiga hal tadi, ya mereka juga berperan aktif ya ke dalam proyek-proyek ya dari penelitian dosen ya dengan permasalahan di industri. Jadi problem dari industri ya itu kami selalu belanja problem-problem itu. Ya, itu kami bawa ke mata kuliah kami, ya, ke kurikulum kami. Ya, teman-teman di industri, expert di industri itu kami libatkan.
ya sebagai co-pembimbing begitu. Ya. Dan mereka juga memberikan terlibat langsung juga ya melakukan updating kurikulum. Sehingga kurikulum yang kami kembangkan ya Aplikatif selalu begitu ya? update ya, aplikatif maupun selaras dengan penelitian ya dari dosen-dosennya ya. Dan mereka ya itu juga memiliki kecakapan dalam menginvensi ya sebuah temuan teknologi baru. Ya, oleh karena itu di tempat kami ya ini luar biasa loh Mas Aldi. 300 lebih sekarang itu ya. Kemarin kami catat di 2024 ya itu ada 300-an dokumen paten. Ya. Dokumen paten dari hasil invensi ya teman-teman mahasiswa. Ya mahasiswa, dosen juga ya. Kemudian kerjasama dengan ya, rekan-rekan kami di industri. Jadi ada beberapa dari paten itu yang sudah diimplementasikan ya, ke industri. Ya. Luar biasa dan sekali. Dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya, oke. Dan itu mungkin menjawab ya pertanyaan dari Mas Dewa. Ya, mungkin silakan ditambahkan Mbak Ani. Menambahkan sedikit yang tadi yang entrepreneurship tadi ya. Dari mahasiswa itu di kampus kami itu ada inkubator bisnis, Mas Aldi. Inkubator bisnis, oke. Inkubator bisnis itu satu unit yang mewadai dari mahasiswa itu akan berinovasi tentang teknologi di situ. Jadi yang dari tadi yang dari penelitian, kemudian hasil temuan dari industri akan dihilirisasi oleh inkubator bisnis ini. Jadi berbisnis, bagaimana cara berbisnisnya teknologi gitu ya. Itu dari inkubator bisnis itu, sehingga mahasiswa juga ada entrepreneur gitu ya, entrepreneur di bidang teknologi. Walaupun kalau berbisnis di bidang teknologi itu tidak semudah berbisnis di food ya, di makanan gitu ya, tapi kan tantangannya banyak gitu ya. Kita bersaingnya, kemudian modal dan skillnya juga harus mumpuni gitu, apalagi modal ya. Biasanya dari teman-teman yang PENS itu untuk penambahan skill itu yang mau berentrepreneur itu masuk ke inkubator bisnis gitu ya. Dan itu pun dibuka untuk yang teman-teman yang di luar PEN juga boleh bergabung di inkubator bisnisnya PEN. Nah, ini bentuknya seperti apa, Mbak Ani? Inkubator bisnis ini apakah ada tempat tersendiri? Ada tempat tersendiri juga. Ini dikelola satu unit yang ada di PEN, di inkubator bisnis. Kemudian disediakan tenan-tenannya, disediakan tempat gitu ya. Di situ nanti di coaching bagaimana dari inovasinya tadi harus seperti apa. Jadi di situ ada coaching dari mentor dari beberapa industri yang kita hadirkan untuk mengencourage semua informasi yang dibutuhkan sehingga nanti bisa dihilirisasi di produknya, dihilirisasi di luar. Iya. Nah, dan apa namanya? Dan itu pure business ya? Iya, nanti akan berbisnis nanti. Akan berbisnis ya. Nantinya akan berbisnis gitu. Nantinya itu artinya sampai sekarang belum ada. Ada beberapa sudah ada startup yang sudah yang sudah launch gitu ya produknya sampai menghasilkan benefitnya gitu. Dan inkubator bisnisnya itu semua jurusan ada atau sementara ini baru satu? Bukan baru satu, di PEN ada satu, jadi semua prodi bisa masuk. Semua prodi bisa masuk ya. Bisa masuk dan dari luar pun bisa join di situ. Oke. Artinya selama ini tadi saya juga sempat diingatkan oleh Prof bahwa sudah mengundang industri untuk masuk supaya nggak ada gap. Yang selalu dikeluhkan sekarang kan vokasi dengan industri itu nggak sejalan, jadi nggak bisa diserap oleh industri dan sebagainya. Itu nggak berlaku buat PENS. Tapi tentunya PENS bisa, karena kesempatannya untuk sharing ilmu, bisa juga memberikan tips-tipsnya seperti apa supaya selalu seperti itu. Tapi dijawab nanti setelah kita ke iklan. Oke, kita lanjutkan, tapi kita menghormati sahabat Merkuri yang sudah menitipkan pertanyaan melalui WhatsApp message ya. Ada Pak Edi. Pak Edi, terima kasih ya. Mudah-mudahan tidak menunggu lama. Banyak lulusan vokasi diklaim siap kerja, tapi industri sering menilai sebaliknya. Kalau dari kacamata HR, di mana letak gapnya antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri? Mungkin ini bukan ke HR-nya ya Bu ya, tapi ini ke teman-teman kampus yang ternyata sudah mencoba untuk
dari lama itu menselaraskan kebutuhan ini. Jadi kalau lulusan PEN, saya mengasumsikan Mbak Hani, Prof, itu nggak sulit untuk diserap oleh industri ya. Tapi kan tidak semua vokasi seperti itu. Monggo silakan. Iya. Kalau kasus di PEN tidak lebih dari 3 bulan sudah terserap 100%. Sudah terserap 100% Ya, ya. Oke. Nah, secara ini Mas Aldi ya, secara umum, tantangan-tantangan besar itu ya memang dihadapi oleh perguruan tinggi vokasi ya. Ya dalam pengelolaan program pendidikannya. Ya. Kalau kami catat ini ada beberapa tantangan, ya dampak maupun solusi yang mungkin nanti bisa kita jalankan ya. Siap. Untuk mengatasi dampak itu. Yang pertama adalah ya terkait dengan tantangan kecepatan perubahan industri, terkait dengan siklus revisi kurikulum. Nah, kalau di tempat kami ya memang kami sudah lama ya melakukannya, bahwa kurikulum di tempat kami ini ya harus selaras dengan kebutuhan di industri. Oleh karena itu ya teman-teman di industri ya selalu kami libatkan. Ya, kami punya advisory board ya dari industri ya untuk memberikan masukan ke kami ya terkait dengan kurikulum ya yang kami lakukan updating. Kami kurikulum setiap 4 tahun ya. 4 tahun sekali kami diupdate ya. Update. Ya. Yang kedua adalah tantangan keterbatasan data terkait dengan kebutuhan tenaga kerja. Ya, ini juga menjadi tantangan. Ya. Kami, Iya. Yang di BPS kita seringkali bukan BPS, bukan BPS-nya ya. tapi di Kadin kan ada DA kan. Lebih ke industrinya, Iya, asosiasi industrinya. Asosiasi industrinya. Itu datanya nggak akurat juga ya? Biasanya kita Nggak apa-apa kalau orang kampus kan lebih bebas ngomongnya. Iya nggak akurat Kadin itu gitu nggak. Oh media aja bisa kok. Iya, lebih sulit mendapatkan mapping dari industri gitu ya. Oh gitu. Iya, Oke. mapping dari industri itu susah. Iya. Mappingnya ya. Kita Mappingnya pernah susah. duduk bareng gitu, ternyata susah untuk. Dan itu problem ya Prof ya untuk kampus ya, untuk apa namanya? sangat problem. Iya. sekarang jurusan kami vokasi ya. terlibat di dalam tim TKDV TKDV-nya. ya, tim koordinasi vokasi daerah. Kami mencoba untuk ini bergabung dengan teman-teman ya, untuk sharing ya maupun memberikan masukan kami ya ke teman-teman di daerah. Iya. Nah, di sana salah satunya juga ada peran Kadin. Oke, dan itu berarti kolaborasi yang sudah mulai terjalin ya. Artinya PEN sudah cukup lebih banyak lagi keluar kampus ya. Iya. Nggak cuma nungguin kampusnya C itu ya. Nah, ini Betul, Mas. ini merupakan solusi ya yang bisa kita kembangkan untuk terlepas dari keterbatasan data kebutuhan tenaga kerja. Yaitu kolaborasi secara aktif ya terkait dengan perencanaan tenaga kerjaan. Ya. Sekarang ini kami juga terlibat di tim ya di Pemkot maupun di Pemprov, yaitu tim perencanaan ketenagakerjaan. Jadi industri, pemerintah, ya asosiasi profesi termasuk Kadin, ya kemudian penggunaan big data ya terkait dengan rencana ketenagakerjaan ini harus kita bareng-bareng. Iya, sepertinya itu kan problem umum ya Mas Aldi. Jadi betul. problem bersama yang harus kita selesaikan secara bareng-bareng, bukan problemnya si A, B, enggak, tapi problem kita bareng-bareng. Betul. Harus kita kolaborasikan ya. Kita kolaborasikan antara perguruan tinggi, pemerintah, kemudian industri juga. Ya, minimal pentahelix lah. Iya, dari pentahelix. Termasuk media. Media juga sama. Berperan juga di situ. Tantangan yang ketiga adalah ya kesiapan dosen dan pengajar. Ya. Kalau di tempat kami, insya Allah ya karena kami mengadopsi sistem pendidikan di Jepang yang tadi karena PENS awalnya memang dibentuk oleh JICA. Ya. Kami punya tipikal pembelajaran yang unik, Mas Aldi. Ya. Di tempat kami, nanti kalau Mas Aldi main-main ke PENS ya, di tempat kami itu selalu ya kami punya pasangan ya ruangan, ada ruangan dosen, ada ruangan mahasiswa ya, dan ada ruangan praktikum ya. Praktek ini ada kelas, ada laboratorium. Ini selalu ya berpasangan, bersebelahan ya. Jadi ketika mahasiswa ini selesai melakukan aktivitasnya entah di kelas entah di lab, mereka harus kembali ke base campnya
ya di ruang untuk penelitian ngoprek. Nah di sana ada dosen, ada peranatal lab, dan ada teman-teman dari industri ya yang menyelesaikan atau mengerjakan sebuah problem tertentu. Ya. Jadi mahasiswa tidak pulang atau ke kos-kosan setelah ada kelas atau lab selesai, mereka balik ke Untuk memperdalam lah ya. memperdalam dan ini berinteraksi dengan dosennya, dengan teman-temannya. Nah di situ ada mahasiswa S3, ada mahasiswa S2, ya, ada mahasiswa sarjana terapan dan diploma. Jadi di dalam kampus pun juga terjadi kolaborasi ya. Betul, Teman-teman yang di S3 bisa mengajari adik-adiknya yang baru S1 untuk lebih Dan mitra kami di industri juga ngasih problem. juga ikut di situ ngajar juga ya. menjadi menjadi- pembimbing. Oh, Oke. Kami juga ini sering sekali ya mengundang mereka sebagai dosen Tamu. dosen tamu di tempat kami. Ya, Supaya mahasiswa ini ya. mahasiswa update atau melek ya problem apa sebenarnya yang sekarang ini Ya. dihadapi oleh industri atau masyarakat. Ya, Mbak Ani, artinya kalau misalnya kampus-kampus yang menyelenggarakan pendidikan vokasi yang lain itu kepingin semuanya berjalan seperti PENS, apa yang jadi tantangan dan itu harus diselesaikan menurut Anda? Kalau tantangan terbesarnya tadi kan karena belum adanya mapping tadi ya, Mas Adi ya. Itu problem kita bersama, bukan problem 1-2 orang, tapi problem kita bersama. Ya. Jadi kita minimalkan gapnya antara industri yang benar-benar aplikatif dengan teori gitu yang ada di kampus ya. Tadi dengan kita kolaborasi pengerjaan proyek bersama antara industri dengan pendidikan tinggi gitu ya, dalam bentuk mata kuliah, Ya. kemudian project based learning, kemudian bisa tugas akhir Ya. gitu ya, disertasi atau apa yang kita angkat memang dari problemnya industri. Siap. Kemudian yang terpenting mungkin ada peran dari pemerintah. Oh. Iya, dan peran dari pemerintah yang melibatkan perguruan tinggi yang di dalam tadi untuk kebijakan publiknya. Yang sekarang dari perguruan tinggi sudah masuk ke tim TKDV gitu ya. Itu salah satu cara kita melihat dari sisi pemerintahan ini mau dibawa kemana, sehingga kita bisa menyelaraskan kurikulum yang ada di perguruan tinggi dengan kebutuhan yang ada, yang diinginkan pemerintah seperti apa, yang diinginkan industri seperti apa. Jadi kita bisa mengkolaborasikan. Ini pemerintah dalam artian eksekutif ya. Iya, eksekutif. Ya, eksekutif dan itu lebih spesifik lagi ke ya kementerian-kementerian yang terkait begitu ya. Yang paling bisa menyentuh mungkin seperti yang Prof. Amang dikatakan tadi, dari tim perguruan tinggi dimasukkan ke tim TKDV, tim koordinasi daerah vokasi. Nah, di situ kan ada strategi untuk pengembangan sumber daya manusia yang vokasi, yang merujuk ke Perpres 68 tentang revitalisasi pendidikan vokasi itu sendiri. Artinya pada prakteknya belum banyak yang dilibatkan. Belum banyak yang sebelumnya. Sudah ada yang terlibat seperti PENS, tapi belum semua penyelenggara pendidikan vokasi terlibat. Iya, dan itu kan penting untuk menyelaraskan keinginan dari pemerintah melalui Perpresnya tadi, kemudian dari pengembangan SDM yang diinginkan pemerintah. Mungkin sekarang arahnya dari Bappenas itu adalah green job gitu ya. Dan itu pun kan belum dari perguruan tinggi kan belum ada yang menangkap. Ketika kita sudah dimasukkan di kebijakan publik di pemerintah, kita menjadi agen gitu ya, bisa menginfluen dari kurikulum yang harus menyelaraskan kebutuhan industri itu sendiri, kemudian dari kebutuhan dari pemerintah sehingga bisa selaras. Gitu. Satu lagi, Mas Aldi, untuk mempersempit gap ya skill antara perguruan tinggi vokasi lulusannya ya dengan kebutuhan di dunia kerja industri, adalah melalui sebuah konsep yaitu teaching factory. Saya kira konsep itu sudah lama ya. Teaching factory. Ya, TEFA kalau disebut ya. TEFA. Oh. Nah, TEFA ini ya yang di tempat kami itu kami coba membawa environment di industri kami bawa ke kampus. Ke kampus. Iya. Oh. Jadi problem maupun environment-nya kami bawa ya. Kemudian adik-adik mahasiswa kami libatkan. Ya, kurikulum salah satunya kami libatkan juga di sana. Nah, di sana pasti ada problem yang real yang kami terima dari industri.
Nah, ini kami keroyok bersama-sama ini. Nah, sebuah problem itu ya Ada perwakilan industri juga di dalamnya. ada. Ya, kami selalu melibatkan ya expert dari industri untuk menjadi co-teaching atau co-pembimbing ya, Co-branding, co-supervisor. Co-supervisor. Ya. Jadi karena proyek ini ya tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu mata kuliah, ya, maka kolaborasi antar mata kuliah. Ya, bahkan sering sekali ya tidak hanya satu program studi, bisa Lintas multidisiplin. Multidisiplin. Nah, kemudian kami juga punya ya teaching factory yang lokasinya di mitra kami di industri. Ya, bukan hanya di tempat kami. Jadi anak-anak mahasiswa yang datang ke pabrik-pabrik gitu, ke tempat-tempat industri. Ya, itu menjadi lab kami di sana. Ya. Dan lab itu memang real ya kebutuhan atau environment yang ada di industri. Ya, sehingga kami tahu benar ya pengetahuan atau kurikulum apa yang harus kami sesuaikan ya ketika kami melakukan updating kurikulum per 4 tahunan itu. Salah satunya, salah satu cara ya untuk. Jadi anak-anak mahasiswanya PENS itu seneng ya, banyak lencernya mereka ya, banyak jalan-jalannya daripada. Iya. Iya Terus kan? ada lagi Mas Aldi. Masih ada lagi. Ini ada pembekalan sertifikasi ketika mau lulus. Oh, oke. Itu kan untuk mengupdate skillingnya tadi ya. Ketika Untuk memverifikasi. Iya, Untuk memverifikasi dari kurikulum, kemudian nanti mau lulus gitu, itu ada sertifikasinya yang harus diambil mahasiswa. Sehingga nanti ketika mau melamar pekerjaan itu minimal ada satu sertifikat yang bisa disertakan untuk dilamarannya itu. Itu kan sebagai salah satu sangu ya kan, betul. salah satu poin untuk mendapatkan pekerjaan. Itu sekaligus menjadi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah gitu. Oh, jadi tidak hanya ijazah tok ya, ada SKPI. Iya, alumninya PENS itu punya SKPI juga gitu ya. Ya. Ketika mereka melamar pekerjaan ke industri, ya SKPI ini penting bagi Dan itu terakreditasi ya. Terakreditasi. Minimal BNSP. Minimal BNSP. Kita punya yang BNSP, bisa sertifikasi internasional. Kita ada beberapa lembaga yang internasional yang kolaborasi dengan kami. Ada Huawei Academy, kemudian ada Cisco. Industri ya selalu terlibat. Industri Mbak Ani tadi disampaikan oleh Prof. Amang bahwa dirimu itu jago sertifikasi gitu ya. Itu selain mahasiswa boleh ya? Misalnya dari kalangan industri ingin memanfaatkan dengan senang hati. Dengan senang hati ya. Mau rescaling, mau upscaling boleh. Bisa ya. Bisa. Oke. Dengan sangat terbuka kami. Nanti saya promosikan 10% ya. Iya, boleh. Enggak. Loh, enggak apa boleh. Jadi begini Mas Aldi, ya. Teman-teman di luar ya, ya bukan akademisi, itu sangat sekali disarankan ya. Supaya mereka tidak terganggu ya dengan kesibukan atau pekerjaannya ya. Kita biasanya membuka sertifikasi atau training dalam waktu pendek. Namanya apa namanya? Kredensial. Iya, kredensial, mikrokredensial. Ya. Itu dalam waktu pendek ya. Supaya tidak terganggu dengan aktivitasnya, bisa kami buka dengan model pembelajaran blended. Ya. Hybrid. Jadi bisa online ya. Bisa offline. Ketika mereka harus berinteraksi dengan alat misalnya ya. Mesti online. Mereka harus ke sana. Mesti offline. Ke tempat kami. Ya namanya kalau alat tidak Iya, betul Pak. Kan harus dunia nyata Mas Adi. Iya, betul. Ya seringkali kami ajak teman-teman kami di industri ya untuk melakukan training bersama-sama. Tadi saya ceritakan kami punya teaching factory lab, kira-kira lab yang ada di mitra kami di industri. Iya. Kami juga mau diperbolehkan untuk mengadakan training di sana. Iya. Cerita-cerita seperti ini yang saya tetap merasa PENS kurang banyak ceritanya ya. Iya. Kurang toh. Kami menyadarinya. Kalau PEN kualifikasinya Mas Dewa saya nggak meragukan, nggak terkenal, tapi kurang banyak cerita. Ceritanya
Betul, karena kan Kurang wow gitu ya. makin hari kan pendidikan vokasi makin banyak, Prof. Betul, Iya. betul. Yang menyelenggarakan juga makin oke, makin banyak. Betul. Nah ini kalau nggak segera kemudian PENS ini proaktif Iya. untuk berkolaborasi, jangan-jangan mereka makin tertinggal. Nanti akhirnya kejawab menjadi catatan lagi bahwa industri tidak bisa menyerap anak-anak pendidikan vokasi Iya. karena PENS nggak terlibat lah gitu ya. Iya, betul, betul. Baik, sayang waktu kita terbatas, tapi saya dititipi pertanyaan menarik dari teman-teman Magnet Solusi Integra. Apa kunci untuk membangun kepercayaan dan kerjasama jangka panjang antara kampus dan perusahaan? Nah, itu yang Ini pertama menjadi harus, pertanyaan terakhir ya. itu yang pertama harus ada keterbukaan, Mas Aldi. Keterbukaan ya, Iya, Mbak Ani ya. keterbukaan, iya. Sebelum kolaborasi kita kan harus terbuka. Ya. Terkait nanti inovasi apa yang kita temukan harus menjadi catatan berdua. Kan harus ada yang pertama harus diikat MOU dulu dengan perjanjian kerjasama. Nanti kedepannya seperti apa? Ya. Jika ada hal-hal yang kita temukan bareng, Siap. ya seperti kan berhubungan kan harus terbuka dulu ya. Iya, Betul kan, betul. ya. Itu kan yang kemudian yang kedua nanti ini pengerjaan proyeknya seperti apa? Ini ya. Nanti di kampus ataukah di industri gitu ya. Di kampus, di industri dengan pengerjaannya seperti apa, dengan melibatkan mahasiswa, proyeknya terdetilkan dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir nanti kan kita tambahkan pelatihan gitu ya untuk upgrade ke mahasiswanya. Kan yang terkait inovasi tadi kan patennya harus seperti apa harus kita kemukakan di kedua belah pihak. Ya. Kalau saya Oke. punya 3 huruf, Apa? ya KRT. KRT, iya Iya. Prof. Monggo Bro. Iya. Apa ini KRT ini, Bro? Konsistensi, Konsisten, relevansi, Relevansi. dan transparansi. transparansi. Oke, keterbukaan tadi, Iya. transparansi. Kalau konsistensi ini begini, Mas Aldi, ya. Kami kan punya MOU ya, punya dokumen perjanjian kerjasama dengan industri, ya, yang nanti akan diturunkan menjadi yang lebih spesifik, Iya, PKS-nya. PKS. Iya. Nah itu harus kami jalani itu, ya harus konsisten. Konsisten. Harus konsisten. Iya. Kalau mau membuat produk A, ya harus Ya, konsisten A. ke sana. Iya. Ya kalau bisa ya A ini bisa menjadi A. A plus, ada turunannya, ada turunannya ya, lagi ada, gitu ya. Ada tambahnya macam-macam. Ya, itu harus konsisten. Yang kedua adalah konsistensi dalam melibatkan teman-teman di mitra industri untuk membantu kami ya dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum dulu Ya. ya. Sehingga ya dari hasil advisory board ya dari industri ini relevan dengan apa yang mereka butuhkan ya terkait dengan lulusan yang nanti akan kami hasilkan Ya. sehingga cocok ya dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian transparansi adalah ya ketika kerjasama ini kami jalankan bertahun-tahun, biasanya kalau MOU kan 5 tahun ya, ya kalau cocok diteruskan lagi, diperpanjang. Betul. Nah kenapa kok bisa begitu? Karena kami transparan, ya kami laporkan. Tidak ada dusta di antara Tidak ada kita. dusta di antara ya Di antara kita. Prof Amang dan saya gitu. ya. Jadi Iya. secara berkala ya kami laporkan ya apa yang sudah kami lakukan, Baik. ya apa yang sudah perkembangannya sudah sampai sejauh mana itu ada laporannya, ya tidak ditutupi ya. Ya, Mas Aldi. ya, Nah, ini penting ini. ya. KRT ini penting ini. Iya. KRT ya, luar biasa, menarik Prof. Sangat-sangat implementatif. KRT, konsistensi, relevansi, dan transparansi. Konsisten, relevan, transparan. Iya. Matur nuwun, teman-teman dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS, luar biasa. Kampus CITS ya. Kampus CITS ya, luar biasa ya. Saya juga baru tahu. Saya nggak ikut-ikut loh ya. Tapi di kampus manapun, saya berharap mudah-mudahan PENS terus bisa mengembangkan diri sebaik mungkin. Ya, insya Allah. Karena Indonesia masih sangat butuh sumber daya manusia yang makin hari dengan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan sebagainya itu makin butuh SDM handal. Matur nuwun Mbak Hani ya sudah berkenan hadir. Sayang waktu kita pendek ya. Iya. Kapan-kapan nanti kita bisa. Gantian nanti Mas Aldi yang main ke tempat Siap, kami. siap. Nanti kita bisa jalan-jalan ke PENS. jalan-jalan ke kampus CPNS. Ini kami ya. biasanya di akhir November ya, kami ada open product ya Mbak ya. Iya. Oh iya. Sensasi. Ada pameran juga ya. Oke. 2 tahun terakhir berturut-turut itu saya catat ada kurang lebih 120 produk inovasi.
Oke, baik. Ya, Nanti makanya kita- tadi Mas Dewa tanya ya, kenapa kok nggak beralih ke inovator? Kami sudah lama, Sudah lama. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Kita kenalan dengan teman-teman PENS. Nanti silakan kirim-kirim rilisnya ke kami. Kalau misalnya memang ada yang perlu dibantu, kita akan pasti bantu. Terima kasih. Prof. Amang Sudarsono, ST, PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Network Security dari PENS. Matur nuwun juga, Prof. Terima kasih Mas Aldi. Ya, ya. Matur nuwun juga untuk Bu Novi dan teman-teman di MSI yang sudah mengenalkan kami dengan Mbak Hani, Prof. Amang dan Mbak Andri. Bu Andri. Mbak Andri. Terima kasih di belakang layar. Sampai di sini saya nggak bisa perpanjang waktunya karena kita sudah extend lumayan. Jadi kita mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sampai ketemu dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Saya Aldi mohon pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.